berbenah. Saudara, kami sementara ini bersama dengan Direktur PDAM Kota Pekanbaru, Bapak Agung Anugrah. Beliau adalah orang yang hadir di Pekanbaru, menata dan mengelola bagaimana PDAM Kota Pekanbaru ini bisa bangkit, sehat, dan tentunya hasilnya sangat luar biasa. Kita ingin berbincang-bincang dengan beliau pada saat ini. Pak Agung, Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Alhamdulillah, Sehat baik. ya, baik. Dan tentunya beliau juga didampingi oleh kuasa hukum beliau ini ya. Baik. Dan kita ingin menggali kenapa Pak Agung begitu tertarik berada di tempat ini, di Pekanbaru, Provinsi Riau. Iya. Sementara bukan orang Pekanbaru, bukan orang Riau, bukan orang Melayu. Bisa cerita sedikit? Kalau itu sih jalan hidup, Kak. Jalan hidup. Pak Marhaba ya. Iya. Panggilnya apa? Pak Marhaba. Pak Marhaba aja. Pak Marhaba. Baik. Itu jalan hidup. Itu jalan hidup ya. Artinya saya mulai berada di Pekanbaru di tahun 2017. Okay. Saat itu ditugaskan oleh perusahaan saya sebelumnya. Sebuah perusahaan nasional yang bergerak di bidang transportasi udara. Okay. Posisi di sini pada saat itu GM, General Manager. Coverage areanya satu wilayah Provinsi Riau, itu coverage area. Satu wilayah. Kemudian itu di ada tahun dua bandara ya? satu aja. Oh, satu. Oke. Kemudian di tahun 2021 saya melihat ada pengumuman di website Pemko dan di situ dibuka fit and proper test atau lelang jabatan lah. Saya coba ikut. Saya menekuni dunia, saya coba ikut dan ya Allah takdirkan di sini dan kemudian saya menekuni dunia baru ini. Jadi sebetulnya tidak berbeda jauh dengan dunia sebelumnya. Transportasi udara itu kan air dan di sini air. Jadi sama-sama Air dan air. air sih, mirip-mirip Dan aja. ternyata setelah saya membaca biodata Pak Agung ini luar biasa. Beliau adalah Direktur PDAM termuda di Indonesia. Sukses ya Pak Agung. Amin. Ini luar biasa dan seketika saya berjumpa dengan beliau, berbincang-bincang bagaimana beliau datang untuk membenahi manajemen yang dalam tanda kutip dalam kondisi yang hancur, hampir aja kolaps ya. Dan tentunya ini diharapkan tangan dingin dari seorang yang mampu untuk membangkitkan ini. Bang Agung, ini tentunya diharapkan. Bagaimana Anda menata kondisi PDAM Pekanbaru yang dalam tanda kutip saya katakan tadi sudah kolaps, sudah hancur? Seperti apa? Kalau dibilang hancur dan kolaps ya tidak juga ya. Artinya ada sesuatu yang harus dibenahi dan itu banyak memang iya. Yang saya mulai pertama kali adalah dari menata sistem keuangannya. Setelah sistem keuangan kemudian saya benahi tata kelola SDM-nya. Dengan 2 poin ini dibenahi, maka dampaknya akan menjadi multiplier effect. Karena sehebat apapun sistem kita bangun, SOP kita tentukan gitu. Yang menjalankan tetap manusia. Yang menjalankan tetap manusia, makanya SDM-nya kita bangun. Maka sepanjang perjalanan saya di PDAM, banyak sekali kita melakukan training-training. Bahkan in-house training, artinya gini, kita kan memulai dari sesuatu yang secara finansial, secara cash flow keuangan kita juga pada saat itu dalam kondisi di bawah, bukan berkekurangan. Dengan berkekurangan tentunya kita tidak bisa banyak investasi dalam nominal yang besar untuk kirim training atau apa, sehingga yang kita lakukan adalah in-house training. Kita yang training. Jadi kita siapa yang punya ilmu di antara karyawan kita yang masih senior, kita dorong untuk memberikan in-house training, saling mengisi. Dan itu kita lakukan terus-menerus sampai saat ini. Jadi setiap ada karyawan kita rekrut baru umpamanya, mereka harus menjalani training terlebih dahulu. Jadi itulah yang dilakukan sehingga ya perlahan PDAM ini makin hari makin nampak dan punya wajah yang berbeda dari yang kemarin ya. Insya Allah, artinya mengenai hasil tentunya saya belum bisa bicara banyak.
masih banyak kekurangan tentunya. Ada jaringan existing yang harus kita benahi, dan pembenahan jaringan existing ini memakan waktu kalau dalam proyeksi kita selama kurang lebih 8 tahun. Atau kita paling cepat, mudah-mudahan lancar, kita sedang usaha proses percepatan sehingga bisa selesai di tahun 2026. Nah, di tahap-tahap ini memang ini adalah tahap yang cukup berat bagi perusahaan kami, karena pelanggan kami sebagian besar masih disuplai airnya melalui jalur pipa existing. Di mana jalur pipa existing kami ini usianya sudah cukup tua ya, tahun 73 kan dipasang, sekarang 2023, 50 tahun. Ada kebocoran, kemudian ada jaringan perpipaan yang cukup rumit dan sangkut sengkarut, dan itu kita benahi perlahan-lahan. Artinya ada peningkatan, ada perubahan yang terlihat dari manajemen yang dibuat baru ini. Insya Allah. Membenahi PDAM tidak seperti apa yang kita bayangkan, atau tidak seperti membalikan telapak tangan. Ada proses. Berapa lama Anda membawa PDAM yang level di bawah meningkat perlahan menjadi sesuatu yang saat ini bisa terlihat? Jadi tentunya proses ini juga bukan kerja keras saya seorang diri, tidak. Ini tentunya didukung oleh seluruh karyawan yang berada di program Tirta Siak. Saya menganggap karyawan ini adalah bagian dari tim, kita satu keluarga besar, dan ini adalah perusahaan tempat kita bernaung, mari kita benahi ini bersama-sama. Jadi ini adalah hasil kerja sebuah tim yang besar. Dan tim yang ini ditopang oleh para karyawan-karyawan yang hebat, karyawan-karyawan yang memiliki semangat juga untuk mereka bangkit menjadi lebih baik. Berapa lamanya waktu yang dibutuhkan? Menurut saya atau bagi saya, yang namanya pembenahan itu long time. Dia durasinya panjang. Artinya setelah kondisinya membaik, kita jangan puas berada di kondisi yang baik itu, tetapi harus meningkat lagi dan seterusnya. Artinya dari kondisi yang kurang beruntung tadi menjadi kondisi yang baik, maka tahap selanjutnya kalau di dalam bisnis adalah ekspansi atau perluasan, perbesaran. Setelah perluasan, perbesaran didapatkan, maka tahap selanjutnya dalam bisnis kan tidak berhenti dalam di situ. Dalam berusaha ya. Tetapi ada ya tahap selanjutnya adalah diversifikasi usaha. Nah, ini yang terus-menerus akan kita lakukan, dan bagi saya atau bagi kami sendiri ini adalah karya yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini. Nah, ini kan tentunya dikatakan tadi bahwa ada topangan dari tim yang lain. Tentu ini berbicara SDM. Betul. Nah, bagaimana SDM sendiri yang berada di PDAM Kota Pekanbaru ini? Ya, alhamdulillah SDM kami semuanya berupaya dalam satu visi, satu misi untuk bangkit, untuk berbenah, bergandengan tangan, bekerja dalam satu tim, dan kemudian juga menunjang perubahan ini. Ya, semua yang terjadi yang Bapak saksikan di sini ini adalah hasil buah tangan kita bersama. Ini adalah bukan hasil karya atau prestasi hanya satu orang, bukan, tapi ini adalah hasil kerja satu tim besar, satu keluarga besar yang bersama-sama bernaung di bawah perusahaan ini. Artinya SDM di tempat ini cukup memadai, insya Allah, dan bisa saling berkolaborasi. Saya pikir itu adalah kunci utama. Betul. Bagaimana seorang pemimpin dapat diterima oleh bawahannya, kemudian bagaimana bawahannya bisa punya nilai untuk menghargai seperti itu. Apa yang Anda lakukan dengan, tentu ini adalah hal yang baru dengan manajemen yang baru. Apa yang Anda lakukan dengan itu? Di tahap-tahap awal saya coba lakukan asesmen terbuka terhadap semua karyawan. Di situ ada psikotes, interview, bisnis presentasi. Dan itu dilakukan untuk semua ya? Untuk semua, kita buka kesempatannya. Buka kesempatan untuk semua. Kita buka kesempatan untuk semua. Kemudian dari situ kita bisa menilai mana individu yang cocok ditempatkan di posisi tertentu. Saya tidak mengatakan bahwa ada individu yang tidak kompeten, tidak, tapi
setiap individu pasti punya kelebihan masing-masing, tetapi dia cocoknya ditempatkan di mana, di posisi apa, tentunya harus kita nilai secara objektif. Harus kita nilai secara proporsional. Nah, setelah kita lakukan assessment, maka dibentuklah struktur baru pada saat itu. Kita coba juga rampingkan organisasi lebih simpel. Setelah itu terus-menerus kita lakukan in-house training. Ada juga yang kita kirim training keluar, bersertifikasi, sehingga benar-benar akan menunjang pekerjaan. Dan ini karena kita berpikir bahwa SDM ini adalah investasi. Ini adalah aset perusahaan. Jadi ketika kita melihat kondisi SDM dengan kondisi tertentu, kita melihat ini adalah sebuah aset perusahaan yang sangat berharga, maka kita harus poles, kita harus encourage sehingga SDM-SDM ini menjadi SDM-SDM yang potensial, mandiri, dan memiliki daya saing. Itu saya melihat bagaimana ada proyek-proyek yang didapat dengan pelayanan daripada proyek SPAM. Nah, seperti apa ini kok bisa didapat di bawah kendali Bapak sendiri? Jadi proyek SPAM itu sistem penyediaan air minum. Ini kerja tim yang lebih besar lagi. Ini adalah bagian dari turut sertanya atau turut hadirnya pemerintah kota dalam melayani masyarakat Pekanbaru akan kebutuhan air bersih. Tentu semua proyek-proyek itu tidak akan terwujud tanpa dukungan dari pemerintah kota Pekanbaru khususnya. Dan ini adalah salah satu proyek yang sedang berjalan. Ini SPAM KPBU Kota Pekanbaru. Ini yang ada di sini. Ini yang ada di sini. Ada lagi proyek yang lainnya di Pekanbaru Selatan, itu untuk mengalirkan air ke 4 kecamatan di Kota Pekanbaru. Tuah Madani, Bina Widya, Marpoyan Damai, dan Bukit Raya. Sehingga saat ini kita sedang menjalankan 2 proyek SPAM, dan nanti output dari 2 proyek SPAM ini bisa menghasilkan pelanggan sebanyak kurang lebih 125.000 pelanggan. 125.000 pelanggan. Dari saat ini posisi pelanggannya adalah 13.200. 13.000, cukup banyak ya. Dan ini tentunya butuh kerja ekstra. Butuh perhatian. Karena ini adalah kebutuhan utama masyarakat. Tergantung Bapak melihat daerah mana saja yang merupakan daerah paling banyak pelanggannya di Kota Pekanbaru. Saat ini existing pelanggan kita ada di seputaran area kota. Dan itu adalah di proyek SPAM Kota Pekanbaru ini di 6 kecamatan ya. Sail, Senapelan, Sukajadi, Payung Sekaki, Pekanbaru Kota, dan Kecamatan 50. Nah, di 6 kecamatan inilah jaringan pipa dari proyek SPAM ini kita selenggarakan. Sehingga kedepannya 61.000 penduduk atau 61.000 unit bangunan yang ada di 6 kecamatan tersebut bisa terlayani oleh Perumdam Tirtasiap. Dari jumlah rumah tangga yang ada di Pekanbaru, berapa persen yang sudah dilayani oleh PDAM? Kalau saat ini 5%. Baru 5%. Baru 5%. Maka dengan proyek ini, dengan ada 2 proyek ini, jumlah rumah tangga di Pekanbaru data BPS ya 279.000. 279.000 rumah tangga. Nah, jadi dengan 2 proyek ini ada 125.000 kurang lebih pelanggan yang siap dijangkau. Sehingga nanti outputnya rasio pelayanan menjadi kurang lebih 40%. Jadi 40%. Itu akan dijangkau dalam berapa lama? Untuk proyek Kota Pekanbaru ini nih masa serapannya 8 tahun. Dan untuk yang Pekanbaru Selatan masa serapannya 4 tahun. Tapi tidak harus menghabiskan masa serapan itu kan? Bisa saja sebelum masa serapan. Itu yang sedang kita kejar. Itu yang dikejar. Jangan sampai pada saat Bapak sudah selesai masa jabatannya 2026, ini masih berkelanjutan. Diharapkan sebelum itu ini bisa selesai. Amin ya rabbal alamin. Tentunya di Pekanbaru sendiri untuk menata PDAM yang lebih baik, ini tentunya dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Yang menjadi catatan adalah apakah dengan hasil yang didapat dari pelanggan menutupi untuk pembiayaan
operasional maupun pembinaan pendanaan maintenance alat yang dipakai. Jadi ini semua pengelolaan pelanggan dengan proyek ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oke, jadi dia satu ya? Satu kesatuan yang Baik. tidak terpisahkan. Kalau bicara cash in, cash out, ya pertama kita belum bisa bicara bahwa ini sudah dalam posisi yang profitable bagi kami, belum. Tapi menuju ke arah sana. Oke. Dan insya Allah kita punya tahapan-tahapannya bagaimana agar ini bisa segera kita realisasikan sehingga secara keuangan kita bisa menjadi lebih sehat. Kalau bisa jujur, keuangan dari perputaran yang ada di PDAM itu dalam kategori sehat? Kalau hasil evaluasi dari BPKP ya, evaluasi Ya. kinerja memang Oke. masih dalam kondisi sakit. Kondisi sakit. Karena apa? Ada kebocoran kita yang jumlahnya tinggi yang disebabkan oleh pipa existing kita. Oke. Nah, kebocoran ini menyebabkan kerugian 3 hal sekaligus Oke. bagi kami. Yang pertama, kita loss opportunity untuk pelanggan mengkonsumsi air kita. Satu. Yang kedua, kita kehilangan air kita. Oke. Dan itu memiliki nilai jual tersendiri. Ada nilai ekonominya di situ. Dan yang ketiga, setiap ada kebocoran, tentu harus kita perbaiki. Itu Secepat perlu mungkin. resources, perlu waktu, dan juga perlu anggaran. Oke. Jadi ini juga mohon dimaklumi oleh para pelanggan semua. Jadi saya mohon maaf atas kekurangan kita saat ini, bahwa memang suplai air yang terganggu kepada pelanggan ini sebisa mungkin kita atasi. Namun dengan kondisi saat ini lebih baik saya sampaikan bahwa kita memang masih berbenah. Kita juga tentunya tidak mau kebocoran itu terjadi, maka kita berupaya secepat mungkin mengcoverage kebocoran-kebocoran tersebut. Artinya PDAM tidak dalam kondisi baik-baik saja. Betul. Dalam tanda kutip. Ada beberapa yang wajib untuk diketahui oleh masyarakat, khususnya pelanggan, bahwa inilah kondisi PDAM. Apa yang menjadi harapan dari Pak Direktur kepada para pelanggan yang saat ini menggunakan setia air yang ada? Ya, pertama kami ucapkan terima kasih pada pelanggan setia Perumdam Tirta Siak. Kami mohon maaf jika pelayanan kami selama ini kurang memuaskan, namun secara internal kami mencoba untuk terus memperbaiki kualitas air kami, kualitas layanan kami, dan kualitas suplai air kami. Kemudian kami juga menghimbau kepada seluruh pelanggan untuk mensupport kami atau mendukung kami dengan doa dan juga dengan cara membayar tepat pada waktunya, karena itu sangat kami perlukan untuk proses perbaikan ini, di mana proses perbaikan ini tentu membutuhkan resources, baik itu SDM, waktu, resources yang lain, dan juga biaya. Dan biaya itu yang kita dapatkan dan kita putar dari pelanggan. Ini dalam masa Bapak menjadi direktur tentunya tidak sedikit juga ada komplain dari masyarakat. Banyak. Nah, apa yang sering menjadi komplain masyarakat itu? Suplai air. Lambat? Bukan, suplai airnya terganggu. Oke. Suplai air terganggu karena pipa kita Yang bocor tadi? Yang mengalami? ya tua dan bocor. Kenapa saya bilang tua? Ini mengakibatkan bocor, dan sistem penataan jaringan kami belum menggunakan sistem DMA untuk jaringan pipa existing ini. Oke. Jadi ketika ada kebocoran di titik JDU ini jaringan distribusi utama, karena belum menggunakan sistem DMA, maka kita harus mematikan aliran air seluruh kota. Nah, Karena belum ada sistem DMA. Nah, dengan adanya proyek ini, nanti kita sudah membagi DMA. DMA itu apa sih? District Metering Area. Jadi ketika ada suatu wilayah yang bocor, hanya tercluster. Oke. Wilayah Tidak itu secara saja. keseluruhan ya? Ya, wilayah itu saja yang mati airnya. jangan secara berteriak keseluruhan. semua ya. Iya. Cukup yang ada di area ini aja. Betul. Nah itu, memang saya memperhatikan bahwa ketika air mati atau tidak disupport oleh listrik, kedua-duanya baik genset mau ini untuk memulihkan kembali air normal itu katanya butuh waktu cukup lama. Ya, namanya normalisasi Ya, aliran air normalisasi. kepada pelanggan. Oke, bisa sampai 4-5 jam? Lebih. Lebih. Dan disitulah masyarakat pelanggan kita berteriak.
Betul. Ya kan? Betul. Tapi kan ada komunikasi yang dibangun. Ada. Ketika akan ada sebuah perbaikan, Ada. diberitahu lewat media, Betul, diberitahu lewat informasi Betul, apa betul. aja. Itu juga pernah dilakukan. Betul. Kita memiliki kanal informasi melalui akun Instagram kami dan itu official. Jadi semua informasi yang kita share di situ sifatnya official, resmi dari kami. Apa konten di Instagram kami? Yang pertama kontennya adalah edukasi pelanggan. Baik. Yang kedua informasi. Yang ketiga program. Oke. Yang keempat kegiatan. Dan yang kelima soft selling. Itu yang ada di dalam konten Instagram kami. Ada yang menarik ketika ada pelanggan yang mengalami penundaan pembayaran. Seperti apa kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen PDAM? Ya, pertama kami tidak mengharapkan ada pelanggan yang menunggak Oke. atau tunda bayar. Oke. Karena mohon maaf akan dengan sangat menyesal kita beri tenggang waktu sampai dengan 14 hari sejak surat dilayangkan. Setelah itu akan kami lakukan pemutusan sementara. Oke. Pemutusan sementara artinya langsung kami pasang lagi. Yang jelas harus dilakukan pembayaran. Oke. Nah, untuk pembayarannya ini juga sudah kita permudah. Bisa lewat Bisa. mobile banking. Betul. Ada di Shopee sekarang, ada di kios bank, kemudian ada di Alfamart, Indomart, kantor pos. Semua channel untuk pembayaran fasilitas ini bisa digunakan oleh pelanggan. Bisa. Jadi Tidak- kita mudahkan. Oke, tidak perlu lagi ngantri Datang ke kantor. Ke kantor ya kan? Kalaupun mau datang ke kantor akan dengan senang hati tetap kami terima. Kita juga senang kalau bertemu langsung dengan pelanggan, mendengarkan keluh kesah mereka, pengaduan mereka. Itu bagian dari tugas-tugas yang memang harus kita lakukan. Pak Agung, tentunya di dalam berjalan bersama dengan seluruh karyawan, tentu ada dukungan dari pihak pemerintah. Betul. Pemerintah daerah khususnya Kota Pekanbaru. Sejauh mana mereka begitu care dengan PDAM? Sangat mendukung. Ini adalah proyek ini adalah wujud nyata dukungan pemerintah kota. Baik. Itu jelas wujud nyata. Karena diperdakan. Ini proyek ini diperdakan. Perdakan, Dan pertanggungjawabannya jelas, ke pemerintah kota. betul. Ada satu hal yang menarik. Bagaimana peran pers untuk menjadikan PDAM ini lebih baik? Apakah selama ini ada hubungan yang baik dengan insan pers, dengan media yang ada di Pekanbaru? Ya, selama ini ketika kita ada sesuatu yang kita mau bicarakan atau kita sampaikan ke halayak ramai, kita biasa menyelenggarakan konferensi pers. Oke. Dan itu kita share juga, kegiatan konferensi pers kita share juga di akun Instagram kami. Artinya semua yang ada di Kota Pekanbaru ini adalah masyarakat. Oke. Masyarakat ini adalah pelanggan atau calon pelanggan kami. Oke. Dan mereka harus kami layani. Dan pers atau media ini adalah bagian penting dari stakeholder yang menyampaikan informasi yang kami miliki untuk sampai masyarakat. kepada masyarakat. Baik. Baik, Pak Agung, ini luar biasa. Sebuah kehormatan bisa bercakap-cakap dengan Direktur PDAM termuda di seluruh Indonesia. Amin. Ini tentunya bukan sesuatu hal yang kebetulan saya berada di Pekanbaru. Baik, pemirsa, demikian dulu percakapan saya bersama dengan Pak Agung Anugrah yang merupakan direktur daripada PDAM Kota Pekanbaru. Kita berharap bahwa pelayanan yang akan diberikan lewat kepemimpinan beliau ini akan lebih nyata dan bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati oleh masyarakat umum. Tentunya belum seluruh masyarakat yang ada di Pekanbaru bisa terlayani. Betul. Namun harapannya ke depan adalah bagaimana masyarakat bisa menikmati air bersih yang dikelola oleh perusahaan daerah air minum Kota Pekanbaru. Kita akan berjumpa kembali pada kesempatan mendatang dengan harapan kita akan terus menjadi pelayan yang terbaik di tengah-tengah masyarakat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami berbenah.